Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, puji Tuhan kalau semua anak-anak ibu sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang namanya ibu panggil, bilang hadir. Oke? Oke. Desti, Hadir, Bu. Topan, Hadir, Bu. Dodi, tidak hadir ya dia? Nggak masuk, Bu. Oh, nggak masuk ya. Oke. Septi hadir. Oke. Berarti semuanya hadir ya, kecuali Dodi dia tidak hadir ya. Oke. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada literasi tentang kisah pangeran yang tidak suka makan sayur. Nah, di sini Topan akan membacakan literasi pada pagi hari ini. Silakan Topan. Baik, Bu. Kisah pangeran yang tidak suka makan sayuran. Pada dahulu kala di sebuah kerajaan hiduplah raja dan ratu. Mereka mempunyai anak. Pangeran muda dalam hidupnya. Pangeran itu pemberani, baik hati dan murah hati alias suka berbagi. Namun satu-satunya masalah pangeran adalah dia tidak suka makan sayuran. Padahal sayuran itu enak dan memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Pangeran pun sebenarnya akan segera diangkat menjadi raja karena ayahnya sudah tua dan tidak bisa bekerja seperti sedia kala. Maka sebelum ia diangkat menjadi raja, dalam benaknya muncul banyak keraguan. Akhirnya suatu hari pun dia memanggil guru besar kerajaan. Selamat datang, guru yang hebat, ujar pangeran. Apa yang mengganggumu, wahai pangeran muda? Tanya guru besar itu. Saya akan segera diangkat menjadi raja, tapi saya tidak tahu apakah saya akan menjadi raja yang baik. Saya tidak tahu kualitas apa yang harus saya miliki, jawab pangeran dengan nada sedih. Mungkin aku bisa membantu. Apakah kamu suka makan sayuran? Tanya lagi. Ya, saya tahu, tapi saya tidak suka dengan sayuran. Kata pangeran kepada guru besar. Pangeran, mungkin kamu belum menyadari, tapi ada banyak hal yang bisa mereka ajarkan kepada kita. Di situ letak jawaban atas semua pertanyaanmu. Tutur guru besar. Pangeran pun tidak dapat memahami apa yang dikatakan guru besar itu. Kemudian guru besar itu kembali menjadi lebih jauh dan berkata, kadang-kadang kamu harus menjadi terong ungu yang dilengkapi mahkota. Tapi kamu juga harus menjadi seperti labu yang tumbuh rendah hati dari tanah. Berdiri seperti Lady Ginger atau biskuit manis yang cantik, ramping, dan tinggi, tapi juga ramah, seperti kentang yang mudah berbaur dengan semua. Pangeran terkejut melihat bagaimana guru besar itu menghubungkan tugas pangeran dengan sayuran. Guru besar itu kemudian melanjutkan, tapi di depan para tetua dan guru, kamu harus seperti lobak yang polos. Terkadang kamu juga harus seperti bau-bawang yang bisa membuat lawanmu menangis. Tapi kamu juga harus seperti kembang kol yang murah hati. Kamu harus membuat orang-orang di sekitarmu bahagia. Wow, pelajaran apa ini? Ini seolah menyelesaikan semua masalah, ujar pangeran. Dia pun berterima kasih kepada guru besar itu. Guru besar pun sangat senang bisa membantu permasalahan pangeran. Sehari itu, pangeran pun memakan semua sayuran dan dia menjadi raja terbaik yang pernah dimiliki kerajaan. Sudah, Bu. Ya anak-anak, ada yang tahu nggak pesan yang terkandung dari cerita itu? Ada yang tahu? Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Oke, yuk silakan Topan. Nah, kalau menurut saya pesannya kita harus suka makan sayuran. Oke, bagus. Ada lagi? Sama kayak Topan, Bu. Oke, Topan ya. Oke.
Oke anak-anak, jadi pesan yang terkandung dari cerita itu benar yang dikatakan Topan. Jadi kita harus suka makan sayur. Selain itu sayur itu juga mengandung banyak manfaat. Contohnya ada vitamin A misalnya di wortel, kemudian ada zat besi juga, dan ada vitamin-vitamin lainnya yang berguna bagi kesehatan tubuh kita. Oke, sebelum memulai supaya lebih semangat, Ibu punya tepuk semangat. Oke. Ada yang masih ingat tepuk semangatnya? Lupa. Udah lupa ya? Lupa. Oke, Ibu ajarkan dulu ya. Oke. Jadi tepuk semangatnya, kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat. Itu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke, udah semangat ya? Udah semangat nih? Udah, Bu. Oke, kalau udah semangat, Ibu punya satu pertanyaan. 3 pertanyaan. Di sini siapa yang suka makan sayur atau buah? Buah. Buah apa yang disuka? Semangka. Semangka, Apel. alpukat, apel. Kalau Ibu lebih sukanya sayur. Contohnya ada sayur bayam, sayur kangkung, itu Ibu suka. Terus kalian pernah nggak lihat iklan tentang sayur atau buah? Di iklan misalnya iklan-iklan di TV atau iklan di koran, pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Pernah. Pernah ya, pasti Pernah. kalian semua pernah melihat ya. Mungkin kalau yang belum, besok bisa membaca koran atau melihat TV. Nanti ada iklan tentang sayur atau iklan tentang buah gitu ya. Oke, jadi pembelajaran hari ini berkaitan dengan cerita yang sudah dibacakan Topan tadi, dan berkaitan juga tentang yang sudah ditanyakan oleh Ibu tadi. Nah, pembelajaran hari ini yaitu mengenai nanti anak-anak akan melakukan analisis sederhana mengenai iklan yang ada di media cetak, kemudian membuat bagan pada hewan ruminansia dan fungsinya. Kemudian nanti anak-anak juga akan melakukan diskusi kelompok bersama gitu. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran inti pada pagi hari ini, Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Buah. Buah sama sayur. Buah dan sayur. Ada yang tahu ini ada buah apa, sayur apa? Anggur. Anggur. Terus Buah alpukat. Buah tomat. Jeruk. jeruk, nanas. Terus ada apa lagi? Brokoli. Ada wortel. Ada macam-macam ya? Iya. Ya, ada macam-macam ya. Oke. Nah, dari gambar ini sebenarnya kita bisa melihat ternyata ada banyak ya macam sayur, kemudian ada juga banyak macam-macam buah, gitu ya. Nah, dari macam-macam sayur dan macam-macam buah ini biasanya anak-anak kan juga bisa melihat dari iklan-iklan dari misalnya ada di TV, kemudian iklan ada di koran atau iklan-iklan yang ada biasa ditempel-tempel di jalanan. Nah, anak-anak biasanya bisa melihat itu. Nah, di dalam iklan itu biasanya terdapat kalimat atau kata kunci. Nah, kalimat atau kata kunci yang ada di dalam iklan itu biasanya kalimat yang mengajak kita untuk menggunakan suatu produk itu atau menggunakan barang itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai iklan terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertian. Anak-anak kelihatan ya tulisannya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi, nah ini Ibu bacakan. Dan sebelum Ibu bacakan, di sini ada contoh iklan. Nah, ini ada contoh iklan. Yang pertama di sini ada iklan buah. Kemudian di sini ada iklan sayur, di sini juga ada iklan sayur dan buah. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ada kalimat atau kata kunci yang terdapat di iklan. Contohnya, nih, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, itu kan contoh kalimat yang ada di dalam iklan itu mengajak pembacanya untuk berani makan sayur, untuk mengajak pembacanya untuk senang makan sayur. Nah, iklan sendiri adalah pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan memengaruhi keputusan khalayak, bisa untuk mengajak membeli suatu produk atau menggunakan jasa tertentu. Seperti yang udah Ibu katakan tadi, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah
kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, kemudian tadi juga Ibu sudah katakan di dalam iklan itu ada kata kunci. Nah, kata kunci sendiri adalah sebuah kata atau konsep dengan ciri tertentu yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Begitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke. Jadi kata kunci tadi sebuah kata atau kalimat begitu ya anak-anak. Nah, dari iklan ini biasanya anak-anak selain makan sayur dan makan buah, apa aja sih yang bisa menyehatkan tubuh kita? Susu. Oke, ada lagi? Selain sayur dan buah, selain susu yang bisa menyehatkan tubuh kita? Gak ada ya? Susu ya? Kalian tahu ada susu ya? Iya. Oke. Nah, berkaitan dengan susu itu dihasilkan oleh hewan apa? Sapi. Sapi. Pinternya anak-anak Ibu. Oke. Jadi susu itu dihasilkan oleh hewan sapi. Nah, hewan sapi itu anak-anak bisa disebut juga dengan hewan ruminansia. Ada yang tahu hewan ruminansia itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya? Iya. Oke. Jadi Ibu akan beritahu ya, hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memakan biak. Contoh hewan dari ruminansia ialah ada sapi, kemudian ada kerbau, ada rusa, ada domba, ada kambing, dan ada kijang. Nah, seperti yang digambar ini, salah satu contohnya yaitu hewan apa? Sapi. Hewan sapi. Oke. Nah, hewan sapi ini seperti halnya dengan manusia, dia juga melakukan proses pencernaan yang ada di dalam perut sapi ini. Nah, mekanisme dari makanan pada hewan ruminansia atau salah satu contohnya itu sapi, seperti ini yang ada Ibu tempelkan ini. Yang pertama, di dalam mulut terdapat organ pencernaan seperti gigi, lidah, saliva. Ada yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Desti? Yang organ-organ itu ya, Bu? Iya, yang gigi dulu, Jadi gigi itu adalah gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan, Bu. Oke, yang lidah? Ada yang mau membaca? Septi atau Topan? Oke. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Oke, terima kasih. Kemudian yang saliva, Septi mau membaca atau tidak? Boleh, Bu. Oke, silahkan. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Oke, terima kasih anak-anak sudah membaca. Jadi, ini adalah mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia yang dimulai dari ada gigi, kemudian ada lidah, dan ada saliva. Nah, dari mekanisme pencernaan makanan ini kan ada di dalam mulut sapi. Berlanjut dari makanan ini, berlanjut pada bagian-bagian yang ada di lambung sapi. Nah, di lambung sapi ini ada beberapa bagian. Ada namanya rumen atau perut besar. Kemudian ada retikulum atau perut jala. Dan kemudian yang ketiga ada omasum atau perut kita. Dan yang keempat itu ada abomasum atau perut masam. Nah, di sini ada pengertian-pengertian. Ada yang mau membacakan? Satu. Yang pertama yang rumen. Saya, Bu. Oke, boleh silakan. Jadi bagian dari lambung sapi yang pertama itu ada rumen atau perut besar, di mana tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jalan. Oke.
Jadi yang pertama tuh ada rumen. Rumen itu perut besar seperti yang dikatakan Desti tadi ya. Kemudian yang kedua ini ada retikulum atau perut jala. Ada yang mau membacakan? Ya Bu, Oke. Kapan boleh? Kelihatan nggak? kelihatan kok Bu. Oke, silakan. Bagian lambung sapi yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaeroba, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Oke, yang 3, 4 Ibu bacakan ya. Yang ketiga itu ada omasum atau perut kitab. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke obamasum. Yang keempat ini ada obamasum atau perut masam. Yang ini, nih, yang ini obamasum, yang atas. Nah, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Jadi lambung sapi itu disebut dengan obomasum. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Jadi yang terakhir itu melalui anus. Kemudian di sini ada catatan yang anak-anak harus ingat. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi itu terdiri atas 4 bagian. Seperti yang di atas ini, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Apa anak-anak? Ada rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Nah, oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Kalau manusia punya 1 perut aja kan. Nah, kalau sapi diistilahkan memiliki 4 perut. Itu ya anak-anak, diingat-ingat ya ini. Ya, Bu. Besok akan keluar ulangan loh ini. Oke. Iya, Bu. Oke, selanjutnya karena Ibu sudah menjelaskan panjang lebar dan ada pertanyaan? Belum ada Bu. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Sebelum itu, Ibu akan membagikan LKPD. Iya, biar kapan sendiri aja. Ini LKPD-nya. Ini, Ibu pinjam dulu ya Topan. Oh, iya. Oke, jadi anak-anak, LKPD-nya coba dibuka dulu. Yang halaman pertama. Ini ada kegiatan belajar 1. Nah, di sini ada kegiatan belajar 1. Nah, kegiatan belajar 1 ini nanti anak-anak silahkan mengamati terlebih dahulu iklan yang ada di sini. Namun, kalian harus memilih salah satu saja, salah satu iklan, mau yang atas atau yang bawah. Nah, setelah kalian memilih, kalian amati iklan tersebut. Ya. Nah, setelah kalian mengamati iklan tersebut, mengisi pada halaman selanjutnya. Nah, ini diisinya secara berkelompok ya. Nanti kalian melakukan diskusi kelompok. Nah, di situ ada 4 pertanyaan. Ada kata kunci adalah, kemudian yang kedua ada kata kunci yang ditemukan dalam iklan, bla bla bla. Kemudian yang ketiga ciri-ciri sebuah kata kunci, kemudian alasan memilih kata tersebut apa. Nah, di situ nanti di sini ada juga membuat kesimpulan. Oke, anak-anak, yang pertama silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dilakukan secara diskusi kelompok. Nanti perwakilan akan dipanggil untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Ibu beri waktu ya 10 menit. Oke Bu, silakan mengerjakan. Sudah selesai atau belum? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Belum. Oke. Sudah ya? Udah habis ini waktunya. Udah ya? Oke. Ibu akan meminta 1 anak untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang mau? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Septi? Oke, yuk. Siapa yang mau membacakan?
Septi? Septi. Silakan Septi membacakan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusi kami itu yang pertama, kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan ciri tertentu yang digunakan sebagai kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan kata lain atau informasi lain. Kemudian kata kunci yang kita temukan dari iklan itu ada makan sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, itu pasti. Oh, berarti memilih iklan yang kedua ya? Iya. Iya Bu. Terus? Kemudian ciri-cirinya kata kunci itu kalimatnya menarik. Kemudian kalimatnya mengajak pembaca untuk mengikuti. Oke. Lalu alasan memilih kata kunci tersebut dalam sebuah iklan itu karena kami kalimat tersebut menarik Bu dan mengajak pembaca gitu. Oke. Kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu, kata kunci adalah kata atau kalimat dengan ciri tertentu untuk menghubungkan atau memberikan informasi. Dengan ciri-cirinya, kalimat menarik, kalimat mengajak pembacanya untuk mengikuti iklan tersebut. Begitu Bu. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Septi. Oke. Betul anak-anak apa yang sudah dikatakan dari kelompoknya Septi. Oke, sekarang masuk pada kegiatan pembelajaran kedua. Oke, nah di situ kegiatan pembelajaran 2 nanti kalian juga diskusi secara kelompok ya. Berkaitan dengan hewan yang ada di sini. Hewan apa ini? Sapi. Hewan sapi atau hewan ruminansia. Nah, di situ ada titik-titik atau ada kolom yang kosong. Nanti sekalian silakan mengerjakan, didiskusikan dalam kelompok untuk mengisi bagian yang kosong itu. Di situ ada alur proses pencernaan dari hewan ruminansia. Silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ibu. Nanti akan ada satu orang yang melakukan presentasi kembali. Sudah selesai? Sudah Bu. Oke, siapa yang mau presentasi? Dari kelompok siapa? Desti? Boleh Bu. Oke, silahkan dibacakan. Duduk aja, Bu, ya. Secara singkat saja. Ya, jadi dalam kegiatan belajar 2 ini kelompok melengkapi diagram, yaitu yang pertama rumput dikunyah di mulut, lalu ke esofagus, lalu ke rumen atau perut besar. Di sini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, di mana makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Setelah dari rumen masuk ke mulut dan terjadi proses makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya agar lebih sempurna. Setelah dari mulut ke retikulum, di mana terjadi proses makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Sehabis dari retikulum masuk ke omasum dan terakhir di abomasum yang terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Begitu Bu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Desti. Untuk kelompok yang tepat sudah selesai ya? Pasti sudah selesai kan? Oke, kalau sudah selesai. Nanti KPD-nya dikumpulkan kembali ya. Baik Bu, pada Ibu biar Ibu bisa menilai hasil pekerjaan kalian. Oke, sini dikumpulkan terlebih dahulu. Itu sudah dikasih nama semua ya? Sudah. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, wah ternyata udah hampir mau jam istirahat nih. Nah, seneng ya? Kalau udah mau istirahat? Iya dong. Seneng. Oke, jadi anak-anak pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja? Iklan. Kemudian belajar apa lagi? Hewan sapi. Hewan sapi atau hewan apa namanya? Ruminansia. Hewan sapi atau hewan ruminansia. Nah, ingat-ingat ya anak-anak, di sini ada catatan paling penting ya, bahwa lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia. Oke.
dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau sudah jelas semua? Sudah Sudah jelas. jelas. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas semua ya, Wak? Ini anak-anak 5A pinter-pinter semua ya. Jelas. Oke, jadi selanjutnya Ibu nanti akan mengirimkan link Google Form ke kalian untuk mengerjakan kuis. Nah, kuis untuk deadline kuisnya itu nanti malam ya, jangan lupa. Itu juga ditujukan sebagai bentuk tugas kalian. Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini gimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Senang. Senang, Bu. Senang ya. Ada manfaatnya nggak dari pembelajaran hari ini? Ada. Apa manfaatnya? Jadi tahu iklan sama bagaimana pencernaan di sapi, Bu. Oke, ada lagi? Topan atau Septi? Sama Bu pendapatnya. Sama. Esti. Oke, sama. Ini sama semua kompak ya, 5A Iya dong. Satu menjawab semuanya sama. Oke, jadi manfaat dari pembelajaran hari ini itu betul yang tadi dikatakan oleh Desti, kita bisa melihat bagaimana contoh iklan yang baik, kemudian kita juga mengerti bahwa sayur dan buah itu memiliki manfaat yang baik bagi tubuh kita, dan kita juga mengerti bahwa di sini ada hewan ruminansia, salah satu contohnya yaitu hewan sapi. Nah, kita juga bisa belajar mengenai mekanisme yang ada di lambung sapi. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebagai penutup pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan tepuk salut. Ada yang nggak tahu tepuk salut? Belum, Bu. Belum. Oke, Ibu ajarkan ya. Tepuk salut. 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 Gitu ya. Oke. Yuk dimulai bareng-bareng ya. Yang semangat dong, ini udah mau istirahat loh. Tepuk salut. 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 Oke. Terima kasih anak-anak. Oh, sebelum itu kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Topan. Topan. Oke, boleh. Silakan Topan. Yuk. So, mari Bu Guru dan teman-teman kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat